dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom teman-teman, selamat pagi. Wah, puji Tuhan nih, kita bisa ketemu lagi di Sekolah Minggu Solideo Minggu tanggal 9 Mei 2021. Wah, nggak terasa ya, sudah setahunan kita nggak ketemu langsung, nggak ketemu tatap muka, daring terus, kita dalam jaringan terus. Tapi nggak masalah, itu tidak akan menghalangi untuk kita tetap bertemu. Kita masih bertemu dalam kasih Tuhan, kita menyatukan hati, kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan tetap di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini ketemu lagi sama Mas Bayu. Setelah berbulan-bulan gak ketemu, akhirnya ketemu lagi sama Mas Bayu. Oke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Ada yang sakit? Oke, mungkin kalau ada yang sakit, nanti kita akan doakan bersama-sama ya. Biar Tuhan memberi kesembuhan, memberi penghiburan, memberi kekuatan pada teman-teman. Hari ini sebelum kita mau lanjut, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih melindungi kami, menyertai kami sampai saat ini, hingga kami bisa bertemu dalam Sekolah Minggu Solideo secara online Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan, masih memimpin kami hingga saat ini. Saat ini, mohon bimbingan Tuhan dari awal hingga akhir acara ini. Tuhan beri kelancaran, Tuhan tuntun semuanya agar teman-teman yang menghadiri, teman-teman yang menyaksikan sekolah minggu online pada hari ini benar-benar mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan jamahan dari Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami, dan kami mohonkan juga untuk teman-teman yang mungkin sedang sakit, kiranya dengan tangan kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan. Dengan tangan kuasa-Mu Tuhan memberi penghiburan, dan Tuhan selalu menjaga teman-teman kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau puji Tuhan lagi ya. Kita mau puji Tuhan lagu apa ya? Karena Tuhan itu setia sama kita, walaupun kadang kita ngeyel, kita nakal, kita
enggak patuh sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menjadi Tuhan yang setia. Jadi Tuhan adalah sahabat kita yang sangat baik. Mari kita puji Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah teman-teman, ada yang memperhatikan nggak? Kenapa toh kok dari tadi lagunya, dari awal pembukaan tadi sudah tentang sahabat. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada satu sobatku. Karena tema pada hari ini adalah Loh. Ini kok nggak bisa dibaca toh ini? Loh. Bentar. Singkirkan dulu ini. Tema pada hari ini adalah Allah sahabatku, aku sahabatmu. Jadi pada hari ini bertema tentang persahabatan, teman-teman. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut soal tema hari ini, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Kita mau tunduk kepala, kita pejamkan mata. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kasih itu lemah lembut dan seterusnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Tuhan kami, Juru Selamat kami, saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami, tuntun kami, berkati kami agar kami benar-benar siap, dan nantinya kami mendapatkan sesuatu dari perintah-Mu, dan kami bisa melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap hati kami, beri ketenangan, beri kami hati yang haus dan mau untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sudah siap menerima firman Tuhan hari ini? Siap belum? Udah siap? Tapi sebelumnya kita cek video berikut ini. Yo ayo, dolan bareng-bareng. Yo ayo, dolan bareng-bareng. Latare jemben, yo pada ngumpul. Latare jemben, yo pada ngumpul. Ayo bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Yo. Carane jaran teji sing numpak ndara bei, sing ngiring para menteri, cek nong cek gung jarane. Botri ala botri naga sariri, riwoli wali wol jenang katul-tul, dolan awan-awan delok manten-ten, ditenono besok gede dadi apa? Bareng-bareng, deleng kae dolanan dewek. Dundang ya dundang. Men, pamen, brene. Risai, man. Charles. Kondeng. Mangane segak megana kan jaluk didundang Charles. Ngenyek, deleng ge, dolanan nyong, tagi. Ada Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Kalian gak cuplak-cuplak suwung, jaranan, desa. Tapi kan gawe sehat, awake obah kabeh. Alah, rapi. Apik, wani bakwe. Wani. Wes, dheweke ke bala. HP ke penting, tapi dolanan tradisional ya ora kalah penting. Semerai bisa ngraketake karukunan, menjalin kebersamaan. Ayo padha rukun. Ngapurane ya, Bib. Yo, men, podo-podo. Ayo gandeng.
pondele kopong sir pondele kopong. Nah, udah lihat video tadi kan? Pasti banyak pertanyaan yang timbul di pikiran adik-adik. Ya enggak? Pasti kok, wah, kok bahasanya aneh ya? Ini sebenarnya bahasa mana ya, kok belum pernah denger? Ya bahasa Jawa sih, tapi kok aneh gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa Jawa yang dipakai dalam video tadi adalah bahasa Jawa logat Batang Subah. Nah, kota Batang ini itu tempat di mana Mas Bayu tinggal. Itu. Jadi ada nama daerah namanya Subah. Itu logatnya, dialeknya, bahasa Jawanya itu seperti itu. Nah, walaupun sama-sama bahasa Jawa, tapi di bentangan Jawa Tengah ini ternyata beda-beda. Nah, itu buat pengetahuan bagi teman-teman gitu. Jadi, oh ternyata seperti itu ya. Jadi nanti bahasa Jawanya Solo ternyata beda dengan bahasa Jawanya Wonogiri, beda dengan bahasa Jawanya Sragen, dan seterusnya. Gitu. Terus apa lagi yang didapat adik-adik selain pengetahuan tentang dialek atau bahasa tadi? Ya oke. Ada permainan tradisional ya. Kalau ada adik-adik yang belum tahu, jadi pada zaman dahulu mungkin zaman bapaknya adik-adik atau ibunya adik-adik atau kakek neneknya teman-teman semua, itu kalau mainan itu sederhana, memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar, seperti tadi permainan jaranan. Itu pakainya pelepah pisang atau papah gedang. Itu ditekuk-tekuk, dibuat menyerupai kuda, kemudian dibuat main kuda-kudaan atau jaranan namanya. Kemudian tadi ada bambu yang dinaikin. Itu namanya egrang. Itu namanya egrang. Terus tadi ada permainan apa lagi? Juplak-juplak suweng, ada engklek dan sebagainya. Oke. Tapi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Yang lebih inti, yang menjadi intinya inti adalah, ada yang tahu? Apa coba? Ya, di situ tadi ada sekelompok anak yang bermain permainan tradisional. Terus ada salah satu temannya yang malah mojok mainan gadget sendiri, mainan HP sendiri. Nah, teman yang lain mengajak si siapa namanya tadi, Parmin itu, untuk bermain bersama-sama. Tapi dia nggak mau. Soalnya apa? Dia merasa kalau permainannya, gadgetnya tadi itu sudah sangat canggih dan dia baru senang-senangnya mainan HP. Tapi teman-temannya ini mengajak buat bermain permainan tradisional. Nah, di situ mulai timbul perbedaan pendapat. Yang si Parmin, dia merasa bahwa dirinya paling unggul karena permainannya, mainannya itu lebih canggih. Nah, di sisi lain merasa bahwa permainan tradisional ini juga nggak kalah asik karena mainnya bareng-bareng bersama teman-teman, jadi nggak menyendiri, jadi lebih asik lah pokoknya itu. Nah, di sini mulai timbul pertengkaran. Nah, mulai dari perbedaan pendapat, mereka ayel-ayelan, merasa paling benar sendiri, dan akhirnya mereka berkelahi. Tapi tidak lama kemudian dipisah oleh temannya. Dipisah oleh salah satu temannya. Sudah, jangan bertengkar, kita itu teman gitu loh. Gadget itu juga ada kelebihannya, handphone itu ada kelebihannya, permainan tradisional juga nggak kalah asik juga ada kelebihannya gitu. Jadi akhirnya mereka
saling memaafkan, dan rukun kembali. Kalau mengingat tema pada hari ini adalah apa? Allah sahabatku, aku sahabatmu. Dari film tadi, yang paling inti adalah bagaimana ketika mereka bertengkar itu ternyata mereka sudah nggak usah lama-lama lagi, mereka langsung bermaaf-maafan itu. Karena mereka berteman, mereka bersahabat. Kunci dari persahabatan adalah kita buka Alkitab kita. Yuk, Alkitabnya dipersiapkan. Kita buka Alkitabnya di Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat 17. Oke, Amsal 17 ayat yang ke-17. Sudah siap? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukarannya. Intinya di sini adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi dalam kita berteman dan hubungan dengan orang lain, dengan kakak adik, dengan teman-teman sepermainan, bahkan dengan keluarga terdekat, sebisa mungkin kita tetap menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Yaitu dengan apa? Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, teman-teman, dari video tadi dan dari firman Tuhan ini, kita jadi tahu bagaimana sih menjadi seorang sahabat yang baik. Kuncinya adalah 2. Tidak mudah marah. Yang kedua, mudah memaafkan. Tidak mudah marah. Misal adik-adik sama kakaknya atau sama adiknya atau sama saudara yang lain atau teman sepermainan, sering kan mesti rebutan makanan, rebutan mainan, rebutan televisi, dan lain sebagainya. Pasti bertengkar, kadang bertengkarnya sampai berhari-hari. Nah, itu yang beda dari anak-anak Tuhan. Dari anak-anak Tuhan Yesus, bedanya apa? Bahwa anak-anak Tuhan itu kalau menjadi sahabat bagi orang lain, itu pasti menaruh kasih setiap waktu. Itu karena apa? Ternyata yang sahabatan itu bukan hanya kita dengan teman-teman kita atau kita dengan orang-orang terdekat, tapi ternyata Tuhan Yesus lebih dulu menjadi teladan atau menjadi contoh bagaimana dia bersahabat dengan murid-muridnya, juga bersahabat dengan kita, jangan salah ya. Di Yohanes 15 ayat 15, coba nanti dibuka ya. Yohanes 15 ayat 15, Tuhan itu berkata pada murid-muridnya bahwa kamu bukan lagi hamba, melainkan kamu adalah sahabatku. Jadi Tuhan dengan murid-muridnya bukan lagi siapa? Tuhan dan hamba, tapi Tuhan dengan murid-muridnya adalah Tuhan dan sahabat. Bahkan sebagai sahabat yang sangat baik bagi kita. Dia setia sampai dia menebus dosa kita, sampai dia mati di kayu salib. Hanya demi apa? Karena Tuhan pengen sahabatan sama kita, pengen benar-benar dekat sama kita. Maka dari itu, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, karena Allah menjadi sahabat kita, Allah menjadi sahabatku, Allah menjadi sahabat teman-teman, maka kita juga harus menjadi sahabat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Seperti itu teman-teman, firman Tuhan hari ini. Kiranya teman-teman diberkati. Saat ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang begitu mengajak kami
bagaimana kami harus menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, yang menaruh kasih bagi sesama, menaruh kasih bagi orang tua kami, menaruh kasih bagi kakak adik kami, teman sepermainan kami setiap waktu. Tuhan, kalau kami belum mampu, kami percaya Tuhan yang memampukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ajari kami, berikan kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memampukan kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, kita udah puji Tuhan sama-sama. Kita juga sudah diberikan berkat, anugerah oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Oke, kita akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita puji Tuhan sama-sama. Kita mau jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus dalam setiap hari kita. Oke, kita pujikan jalan serta Yesus. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Jaga kesehatan, kemana-mana tetap protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield. Pokoknya jaga kesehatan juga buat orang-orang di sekitar, keluarga yang dikasihi, kakak adik semuanya, kakak nenek. Tuhan memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.